Kalau dikatakan ijazah Jokowi palsu, yang memalsukan siapa? Apakah Pak Jokowi yang memalsukan? Kalau Pak Jokowi dituduh memalsukan, di mana dipalsukan? Oleh siapa? Ya, di mana? Ini yang harus ditindaklanjuti oleh semua penuding-penuding palsu-palsu ini. Tidak mungkin kalau menurut saya Pak Jokowi sendiri yang memalsukan. Kalau memang itu palsu ijazah diterima dari UGM, berarti Universitas Gajah Mada lah yang menjadi sasaran, yang harus digugat. Kemana digugat? Bukan ke pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara. Ini masalah kewenangan, disalahgunakan, abuse of power. Kan itu. Jadi ini kemudian orang-orang yang merasa berkepentingan seolah-olah dia punya kepentingan akan ijazah ini. Legal standingnya, apa kepentingannya, apa yang dirugikan terhadap dia. Ini pun saya persoalkan ini. Saya jangan kalah dulu dia. Kalau misalnya ijazah saya, oh Pak Binsar, ijazahmu itu semua mulai dari SD sampai perguruan tinggi profesor, itu palsu. Dari mana saudara tahu itu palsu? Buktikan. Kalau saudara mengatakan itu palsu, siapa yang menggugat atau yang menuduhkan? Ya dia dong yang membuktikan. Ini loh Pak Binsar, ini ijazahmu itu palsu, nggak benar nih. Loh, kalau begitu saya bertanya, loh siapa yang menerbitkan ijazah saya ini? Oh, akan saya sebutkan semua perguruan tinggi yang pernah saya berkuliah. Ini juga ini yang Pak Jokowi. Apa yang rupanya yang dipersoalkan? Ijazahnya katanya palsu. Siapa bilang palsu? Oh hasil penelitian. Oh kalau hasil penelitian, ijazah siapa? Ada aslinya enggak yang diteliti? Oh tidak, hanya fotokopi. Loh, kok dibilang palsu? Kalau memang benar palsu, wah Pak Jokowi juga bisa menuntut Gajah Mada. Kenapa ijazahku palsu? Tapi kalau sampai diteliti semua KRS-nya lah, KHS-nya lah. Ini sampai melebar saya lihat ijazah SD, SMP. Ini juga nggak digugat, nggak diminta masalah menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA. Ngapain? Ini persoalan kan objek perkaranya ijazah sarjana di UGM. Di UGM. Kan hanya itu. Semakin melebar saya pikir. Konstruksinya ya. Iya, jadi menurut saya tidak perlu. Sepanjang belum pernah ada gugatan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu atau tidak. Tak perlu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya itu. Hak privasi. Meskipun narasi yang selama ini disampaikan karena beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka punya kewajiban seperti hal layaknya penyelenggara negara. Kenapa bukan pada waktu dia presiden? Ditanyain. 20 tahun beliau menjadi pejabat publik ya. Pejabat publik, mulai dari wali kota di Solo, 5 tahun ya. Gubernur DKI, katakan 5 tahun, 2 periode menjadi presiden RI di ibu kota. Lah, pembangunan negara kita ini, kitalah yang tahu semua. Ini saya akhirnya jadi berpikir dengan tanpa ada bukti yang pasti atau yang konkret, tanpa disadari oleh orang-orang pencemooh ini, elektabilitas daripada Pak Jokowi ratingnya naik. Jadi menarik kan? Jadi menarik. Disitulah orang tidak tahu apa sesungguhnya polemik ini semua. Yang diuntungkan di sini jadi siapa? Coba berpikir sendiri, pemirsa. Karena itu saya minta tanpa ada bukti fakta yang dapat diyakini, jangan pernah menjolimi, ya merusak nama baik seseorang, karena akhirnya dia sendiri yang jadi tertimpa musibah itu nanti.
Bahkan dia justru mengangkat orang yang tidak pernah terbukti bersalah itu. Hmm. Ya, jadi nama Pak Jokowi saya lihat jadi cemerlang. Hmm. Termasuk kita bahas siang pada saat hari ini ya. Ya termasuk PSI-nya mungkin kan. Jadi strategi ini jadi seolah-olah Pak Jokowi yang membuat, padahal bukan. Publik yang mempropagandakan beliau. Wah, ini mikiran saya jadi panjang sampai ke sana gitu loh. Walaupun ada tujuannya mau menjatuhkan beliau. Ada. Ya, karena anaknya wakil presiden. Semua memang, tapi tidak tahu dibalik daripada itu. Ya ampun. Maksud Jadi Prof ada motif politik bisa jadi. motif politik semua.